Iya, ini bukan clickbait. Jadi singkat cerita, ada seorang moderator yang diundang sama streamernya untuk melakukan cipokan pada saat live. Dan kali ini mereka melakukan yang lebih dari sekedar itu. Dia membiarkan moderatornya nge-sniff. Ya, nge-sniff dia punya daleman. So I only washed one panty. Okay. You ready? Yo, what the f... Buat yang belum tahu, ini adalah Subcatlin, seorang streamer di Twitch yang ya pokoknya dia begitulah. Punya keunikan yang dinikmati sama banyak pria. Ya apalagi coba? Kalau bukan karakteristiknya. Di video sebelumnya yang thumbnailnya kayak gini, gue udah bahas kalau si Kathleen ini ngundang moderatornya dan mereka melakukan cipokan pada saat live. Alright, come on. Okay. Dan hal tersebut mengundang banyak kontroversi. Tapi setiap ada kontroversi, pasti ada apa? Ya, betul, traffic. Dan akhirnya mereka bikin live bareng lagi karena si Kathleen tahu kalau ini itu ngundang traffic banget untuk selalu memasukkan si Dilly untuk jadi semacam bintang tamu. Bukan bintang tamu, lebih tepatnya adalah bahan bully. Dan yang terakhir yang gua tahu, ini sebelum sampai editing dan tayang, si Dilly ini dikasih nge-sniff itunya Daylin. I only washed one panty. Okay. You ready? Sure. Alright. Seperti yang kita tahu, ini kelihatan banget kalau moderatornya itu nge-sim. Bener-bener ngelakuin apapun demi streamer tercintanya, demi influencer tercintanya. Dan seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, ya ini adalah cara salah satu orang untuk ya bisa deket sama cewek. Sini aku bantu moderatorin, sini aku bantu urus server Discordnya. Alah, gerakan klasik cowok-cowok badut. Nggak, gue nggak bilang itu nggak works ya, tapi mostly badut. Atau setidaknya endingnya jadi badut. Seriusan deh, menurut lu ini apalagi kalau bukan proses ngebadut? Yang dimana lu rela menjadi yang tanda tanya, teman, jelas-jelas teman, tapi bisa melakukan effort yang lebih dari sekedar teman, tapi lu tetap menjadi teman. Itu badut kan? Dengerin curhat, dia baru putus, bye-byein dia ketika lagi ada masalah, beliin makanan pas lagi mens atau pas lagi apa, bantuin dia ini itu, padahal mah cuma temen. Ya gue nggak bilang temen nggak boleh bantuin, tapi you understandably know, and it's clear. Gue nggak masalah ya being super friendly, tapi ya kayak dimana lu seorang moderator cowok ke streamer cewek, apakah itu namanya being friendly? Gue nggak bilang ngebadut itu adalah sebuah hal yang melanggar hukum atau gimana. Menurut gue setiap orang, cewek maupun cowok, itu harus pernah melalui proses ngebadut gitu, biar belajar dari pengalamannya gitu. Gue pun juga pernah ngebadut gitu, nganterin orang, baik sama orang dan lain-lain gitu. Ya di otak gue bilangnya iya ini cuma temen, tapi di otak gue yang sebelah selatan ada niat lain gitu. Makanya semenjak itu gue udah nggak mau denial gitu sama otak gue sendiri ya. Tujuan gue apa dan harapan gue apa, nggak usah apa ya melawan diri sendiri dan berbohong sama diri gue sendiri. Mungkin ini bisa jadi tips buat kalian yang masih ngebadut di 2024 nih. Ini tahun baru buat kalian. Enggak, ngebadut itu nggak salah, tapi ngapain lu ngebadut untuk sesuatu yang percuma dan lu bilang ya inilah gua orangnya rela, gua orangnya tidak menuntut, tidak membutuhkan status dan lain-lain. Kalau emang beneran kayak gitu pas dia pacaran, jangan lu doxing, jangan lu blok, jangan lu baperin dan lain-lain. Lah kan lu katanya tulus, gimana sih? Tapi untuk kasus yang Subcatlin sama Dylan ini ternyata ada sisi lainnya. Jadi si Charlie, abang-abangan kita semua itu udah wawancara si Dylan gitu ceritanya. Do you think she cares about you? Yeah, genuinely. Like when I went through my breakup, she set me up to have a dating show. Like That's using you for love it. content again, though. That's not looking out for you. That's still using you for content, and this is at your weakest moment, your most vulnerable. Adalah 1 jam gitu ngobrol, dan kalau menurut gua lu bisa tontonin sendiri, lu bisa dengerin sendiri. Tapi recapnya dari gua intinya si Dilly ini katanya ya emang udah temenan sama si Kathleen. Si Kathleen suka bantu dia dan dia pun juga suka bantu Kathleen. Dia udah tahu Kathleen bakal kayak semacam jadiin dia konten dan menurut dia ya nggak apa-apa gitu. Jadi di moderator tuh si Dilly tuh kayak total sim atau moderator yang tahu gitu cara dapetin traffic. Either way si Dilly sudah dikasih tahu bakal kayak dijadiin konten walaupun kayak kelihatan banget dibully dan dia tidak masalah gitu. Katanya dia orangnya nggak baperan dan dia orangnya nyantai gitu. Apakah betul atau tidak? Silakan kalian nilai sendiri. Me and her are still friends at the end of the day, and like I have tough skin, and and I just want to let y'all know that Ini tebak-tebakan gue, bisa jadi gue salah. Gue rasa mereka berdua stage ini, kayak ngerti gak lo? Kayak udah tahu gitu, ini cara dapat uang gitu, cara dapat traffic. Si Dilly tahu ini juga cara dapetin traffic dan awareness orang-orang terhadap dirinya gitu. Jangan kaget kalau dia nanti udah bikin Twitch sendiri atau apa. Ya sama-sama untung buat mereka berdua. Yang satu dapat keuntungan konten, yang satu dapat keuntungan recognition dari orang. Jadi si Dilly walaupun terlihat seperti dibully, terlihat seperti beta male, seperti sim, seperti cowok culun yang melakukan apapun demi idolanya dan lain-lain. Iya,
ya mungkin akan berbalik baik buat dia. Tapi menurut gua kalau sampai nyium kolor keterlaluan sih. Itu boleh dilakuin di Twitch ya? What the hell? Dan dari semua kontroversi ini, Kathleen akhirnya buka suara. All jokes aside, Dilly and I are actually friends, and the jokes made in the stream were purely for content. Jadi ya, silakan kalian simpulkan sendiri apa ini. Dari cium moderator demi $500 sampai nge-sniff. Dan itu semua katanya cuma bercanda. Ya, nggak tahu apa bercanda yang bagaimana atau apalah. Yang intinya kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan mau support gue, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa membeli buku gue, Bagaimana Sosial Media Menghancurkan Simp. Linknya di deskripsi di bawah, tapi suka out of stock. Jadi kalian bisa cari aja ke reseller-reseller yang lain dengan ke Tokped atau ke Shopee dan e-commerce lainnya. Cari aja buku Eno Bening atau Eno Bening pasti keluar. Dan silakan pilih mana yang paling murah dan yang paling mungkin dapat gratis ongkir buat di kota-kota kalian. Thank you buat kalian yang udah beli dan membaca buku gua. Please review dan kasih feedback. Update kehidupan, gua sangat-sangat takut ya dengan cuaca panas hujan yang dimana gue mau ke Jepang bentar lagi. Semoga gue bisa sehat-sehat saja dan semoga kalian juga bisa sehat-sehat saja dan menyusul gue ke Jepang maybe. Sekian seputar internet untuk kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sim.